Halo teman-teman semua, para pejuang latihan dasar CPNS tahun 2022. Bertemu lagi dengan video saya kali ini. Nah, hari ini saya akan membuat learning journal mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nah, nama saya Nila Kurnia, CPNS Kabupaten Barito Kuala, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 untuk golongan 3, angkatan 30, dengan nomor NDH 33, kelompok 4, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, kita akan mulai untuk agenda yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Nah, nilai-nilai dasar PNS itu pertama, berorientasi pelayanan, kedua, akuntabel, 3, kompeten, 4, harmonis, 5, loyal, 6, adaptif, dan yang terakhir, kolaboratif. Nah, baiklah, sini akan saya jelaskan untuk nilai-nilai PNS yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, dengan pengertian yaitu komitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Nah, dengan kata kuncinya responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Adapun prinsip pelayanan publik yaitu pertama partisipatif, kedua transparan, ketiga responsif, keempat tidak diskriminatif, 5 mudah dan murah, 6 efektif dan efisien, ketujuh aksibel, kedelapan akuntabel, dan yang kesembilan berkeadilan. Panduan yang harus dilakukan atau kode etik untuk menanamkan nilai-nilai PNS dari berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan yang terakhir melakukan perbaikan tiada henti. Nah, contoh dari penerapan berorientasi pada pelayanan yaitu menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua, akuntabel. Definisi dari akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Prinsip dari akuntabilitas yaitu yang pertama jujur, kedua disiplin, ketiga tanggung jawab, keempat mandiri, kelima kerja keras, keenam sederhana, ketujuh berani, 8 peduli, dan yang kesembilan adil. Dengan kata kunci dari akuntabel yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Nah, adapun paduan perilaku atau kode etik dalam akuntabilitas, yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dan yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Nah, contoh dari penerapan akuntabilitas yaitu tidak menerimanya gratifikasi dari siapapun. Yang ketiga yaitu kompeten. Definisi dari kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kunci dari kompeten itu yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, dan ahli di bidangnya. Nah, adapun prinsip pengembangan kompetensi ASN yaitu pertama upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pegawai. Yang kedua, ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan sesuai kebutuhan jabatan. Yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Adapun paduan perilaku atau kode etik dari kompeten yaitu pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, contoh penerapan dari kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik itu pelatihan yang diadakan oleh organisasi, dinas, maupun pemerintah. Nah, terus yang keempat adalah harmonis. Definisi dari harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun paduan perilaku atau kode etik dari harmonis, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan kata kunci dari harmonis yaitu peduli, perbedaan, serta selaras. Contoh dari penerapan harmonis yaitu selalu menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Nah, yang kelima yaitu loyal. Definisi dari loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun paduan perilaku atau kode etik dari loyal, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kunci dari loyal yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Nah, untuk contoh dari loyal ini yaitu menggunakan seragam dengan atribut lengkap. Untuk yang keenam ini adalah adaptif. Adapun pengertian dari adaptif itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk paduan perilaku atau kode etik dari adaptif, yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Nah, kata kunci dari adaptif ini yang pertama adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Nah, adapun contoh dari penerapan adaptif yaitu menciptakan inovasi digital untuk mempercepat pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, pengertian dari kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan kata kunci yaitu kerjasama dan sinergis. Nah, aktivitas kolaborasi antar organisasi yang pertama kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, yang ketiga memberikan pelatihan, keempat menerima pelatihan, yang kelima perencanaan bersama, keenam menyediakan peralatan, ketujuh menerima peralatan, 8 memberikan bantuan teknis, ke-9 menerima bantuan teknis, 10 memberikan pengelolaan hibah, dan yang ke-11 menerima pengelolaan hibah. Nah, adapun dari panduan perilaku atau kode etik dari kolaboratif, yang pertama memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yang ketiga menggerakkan pemanfaatan bagi sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk penerapan kolaboratif yaitu contohnya menjalin kerjasama antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Demikian paparan dari saya mengenai nilai-nilai dasar PNS yang akan saya terapkan untuk melayani masyarakat, karena saya bangga melayani bangsa. Mohon maaf jika penyampaian saya masih ada yang kurang dan salah. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.